Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 30, kelompok 4, PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya Yulisri Akirani dan rekan saya, Saudara Ilham Abdurrahman SPD, akan sedikit memaparkan hasil tugas kelompok kedua pada agenda 1 mengenai analisis isu kontemporer dengan isunya mengenai korupsi. Nah, adapun kerangka presentasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu pengenalan korupsi dan analisis isu korupsi. Adapun untuk analisis isu korupsi itu meliputi 4 langkah ya. Yang pertama yaitu praanalisis dengan menggunakan metode pentahelix, lalu menapis isu dengan model USG, lalu analisis isu menggunakan fishbone diagram dan analisis SWOT, serta alternatif strategi yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, untuk yang pertama, mari kita bedah dulu pengertian korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi. Nah, korupsi ini merupakan suatu tindakan yang memberikan dampak buruk bagi berbagai belah pihak. Memberikan dampak buruk, tetapi banyak sekali ya yang melakukan. Kira-kira kenapa? Nah, di sini ada teori-teori penyebab korupsi. Nah, adapun untuk teori yang pertama yaitu teori CDMA oleh Robert Kierkegaard. Nah, beliau menyebutkan bahwa korupsi itu dipengaruhi ketika adanya kekuasaan dan monopoli tetapi tidak dibarengi dengan adanya akuntabilitas, maka terjadilah korupsi. Yang kedua yaitu teori Ghosn, di mana adalah singkatan dari greedy, opportunity, need, dan expose. Expose yang dimaksud adalah pengungkapan atau dalam hal ini tindak lanjut ataupun hukuman yang akan diterima oleh pelaku. Yang ketiga yaitu fraud triangle oleh Ronald Cressy yang menyebutkan bahwa penyebab korupsi itu ada 3. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga rasionalisasi. Teori yang keempat yaitu willingness dan opportunity, yaitu keinginan dan kesempatan. Keinginan ini bisa didorong oleh kebutuhan ataupun keserakahan, sedangkan kesempatan dapat berupa pengawasan yang kurang ataupun tindak lanjut yang dirasa ringan. Yang selanjutnya teori cost-benefit model. Nah, pada teori ini pelaku merasa manfaat yang diterima atau nilai yang diterima ketika melakukan tindak pidana korupsi itu lebih besar dibanding tindakan lanjut ataupun konsekuensi dari korupsi. Nah, yang selanjutnya menurut motivasi pelaku ada 5. Yang pertama yaitu keinginan, ataupun yang kedua yaitu kesempatan, yang ketiga adalah keserakahan, lalu ada keinginan untuk menjatuhkan suatu pemerintahan, dan yang kelima yaitu keinginan untuk menguasai suatu negara. Selanjutnya yaitu ada tentang jenis dari korupsi. Pada UU nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa ada 30 tindakan pidana yang dapat disebut sebagai tindakan korupsi. Nah, untuk selanjutnya, ke-30 kegiatan tersebut diklasifikasikan ke dalam 7 kegiatan. Dapat kita lihat ada tren modus korupsi pada semester 1 tahun 2020 di mana penggelapan adalah korupsi yang paling sering dilakukan dan dilanjut oleh proyek fiktif. Yang kedua ada pungutan liar, lalu penyalahgunaan anggaran, ada penyunatan atau pemotongan, gratifikasi, dan yang terakhir ada markdown. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdurrahman. Kali ini, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pra-analisis isu korupsi dengan metode pentahelix. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk pentahelix ini terdapat 5 unsur yang dianalisis. Yang pertama pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga akademisi, dan yang keempat yaitu pengusaha, dan yang kelima adalah media. Nah, untuk analisis korupsi ini
kita bisa lihat yang pertama dari pemerintah, yaitu kurang tegasnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi, terlebih kasus mega korupsi yang prosesnya lama dan semakin hilang. Selain itu, kurangnya pencegahan praktik korupsi di bidang pelayanan kepada masyarakat, perizinan dan ekspor impor membuat praktik korupsi semakin merebak. Nah, ini memang budaya yang kurang baik yang ada di masyarakat, yaitu dalam mempermudah proses birokrasi biasanya terdapat kenakalan-kenakalan baik itu dari aparat ataupun masyarakat untuk memperlancar dengan cara seperti memberikan uang tip, pelicin, atau apapun itu istilahnya, namun itu tidak dibenarkan. Yang selanjutnya itu dari masyarakat, itu sikap kurang peduli atau bahkan ikut terlibat praktik korupsi seperti dalam memperlancar urusan di birokrasi, administrasi kependudukan, perizinan, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, masyarakat pun ada sebagian atau bahkan di suatu kalangan banyak juga yang memang masyarakat tersebut nggak suka gitu terhadap kasus korupsi, tetapi masyarakat itu sendiri yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mencerminkan korupsi. Seperti contoh dalam pelayanan SIM, apabila misalkan ada suatu tes yang tidak lulus, maka ada saja masyarakat yang mencoba memberikan uang untuk memperlancar atau bahkan membayar lebih untuk memperlancar proses pembuatan SIM. Atau yang lainnya seperti dalam pelayanan kependudukan, misalkan karena terdesaknya waktu untuk segera selesai administrasinya seperti kartu keluarga atau itu EKTP, maka masyarakat tersebut rela mengeluarkan uang lebih untuk mempercepat proses penyelesaiannya. Itu salah satu contoh di masyarakat. Yang selanjutnya adalah akademisi. Akademisi itu yaitu dari bidang akademisi kurang terbentuknya karakter pelajar yang jujur, disiplin, taat, bertanggung jawab, integritas, dan etika sebagai warga negara yang disebabkan oleh kurang optimalnya pendidikan moral dan pendidikan karakter. Nah, dalam hal ini, akademisi sangat berperan penting bagi penyiapan generasi penerus bangsa. Bayangkan saja kalau misalkan dari sekarang pendidikan karakter untuk generasi penerus itu kurang berhasil atau kurang baik, maka apalah daya apabila kita sekarang bergembor-gembor teriak-teriak melawan korupsi, tetapi generasi penerusnya tidak disiapkan, maka kemungkinan besar untuk di masa yang akan datang, untuk di waktu kedepannya, kasus korupsi ini bisa saja terus terjadi apabila akademisi ini tidak menyiapkan generasi penerus bangsa untuk masa depan yang anti korupsi. Selanjutnya di pengusaha, tingginya rasa ingin memperkaya diri sendiri dan perusahaannya sendiri, sehingga menempuh jalan apapun supaya bisnis dan keuntungan meningkat meskipun harus melalui cara korupsi. Contohnya misalkan ada pemborong proyek di bidang jalan raya misalkan, karena ingin perusahaannya menang di lelang, misalkan di lelang tender, maka perusahaan tersebut menjanjikan atau memberikan gratifikasi atau bahkan memberikan suap supaya proyek tersebut digarap oleh perusahaannya. Nah, itulah salah satu bentuk korupsi yang ada di pengusaha. Dan yang terakhir, media. Nah, bagaimana di media? Di media ini seperti pemberitaan yang hanya mementingkan rating atau keuntungan finansial bagi perusahaan media tersebut. Dan atau karena media dapat dibungkam oleh pihak-pihak yang terlibat korupsi. Supaya apa? Supaya berita korupsi tersebut tidak mencuat ke publik. Dengan cara seperti apa? Baik dengan cara intimidasi ataupun dengan disuap. Diberikan suntikan dana mengenai korupsi tersebut, berita korupsi tersebut, sehingga dapat dibungkam. Nah, itu di bidang media. Jadi ini peranalisis isu korupsi menggunakan metode pentahelik. Selanjutnya, setelah kita
melakukan pra-analisis dengan menggunakan pentahelix, maka selanjutnya adalah menganalisis isu. Metodenya yaitu dengan menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan. Nah, metode yang kami gunakan yaitu metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, dan disajikan dalam bentuk tabel untuk penyimpulannya. Seperti apa? Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu analisis dengan metode USG. USG ini singkatan dari urgensi atau kepentingan, sejauh mana pentingnya isu ini dibahas, seriousness, keseriusan, dan growth, yaitu sejauh mana apabila korupsi atau isu ini dibiarkan maka pertumbuhan atau dampaknya seperti apa. Yang pertama dari tadi yang pemerintah, kurang tegasnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi, itu kami memberi nilai untuk urgensinya 5. Dalam hal ini rating atau rentang nilai yang kami berikan yaitu antara 1 sampai 5, dengan 5 merupakan nilai tertinggi. Maka untuk urgensi nilai 5 ini merupakan urgensi yang sangat tinggi, sangat urgent. Untuk keseriusan atau seriousness-nya ada 4 dan growth-nya 4 dengan total yaitu 13. Yang kedua yaitu sikap kurang peduli atau bahkan ikut terlibat praktik korupsi di masyarakat. Urgensi, nilai urgensinya ada 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 3, sehingga totalnya 11. Dan selanjutnya kurang terbentuknya karakter pelajar ini dari bidang akademisi. Urgensinya kita beri nilai 4, seriousness-nya 5, growth-nya 5, dan totalnya 14. Dan yang keempat yaitu tingginya rasa ingin memperkaya diri sendiri, yaitu dari bidang pengusaha. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4, sehingga total 12. Dan yang terakhir adalah pemberitaan yang hanya mementingkan rating ini dari media, yaitu urgensinya 3 poin, seriousness-nya 2, dan growth-nya 2, dan sehingga totalnya 7. Maka dari itu, setelah metode USG ini kami lakukan, maka dapatlah poin yang paling tinggi dengan total poin yaitu 14, yaitu ada dari bidang akademisi, yaitu kurang terbentuknya karakter pelajar yang jujur, disiplin, taat, tanggung jawab, integritas, dan etika sebagai warga negara yang disebabkan oleh kurang optimalnya pendidikan moral dan pendidikan karakter. Nah, maka yang akan kami bahas yaitu nomor 3. Nah, isu korupsi berdasarkan metode USG tersebut, maka disimpulkanlah kurang terbentuknya karakter pelajar yang jujur, disiplin, taat, tanggung jawab, integritas, dan etika sebagai warga negara yang disebabkan kurang optimalnya pendidikan moral dan pendidikan karakter. Tadi setelah isu USG dilakukan, maka dapat kesimpulan yang paling kritis itu merupakan dari bidang akademisi, karena memang saat ini di bidang pemerintahan pun sangat urgent sekali. Tetapi kalau kita fokus yang sekarang lupa menyiapkan generasi penerus bangsa, dikhawatirkan terjadi yang sekarang misalkan masalah selesai, tapi untuk masa yang akan datang generasi penerusnya mempunyai mental korupsi juga. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka kami memilih akademisi supaya Indonesia selamat di masa depan. Selanjutnya kita akan lihat diagram fishbone ini. Diagram fishbone ini menunjukkan bahwa penyebab kenapa maraknya kasus korupsi terjadi di Indonesia. Yang pertama itu dilihat dari yang satuan terkecilnya, yaitu individu. Dilihat dari individunya mengapa bisa maraknya kasus korupsi. Yang pertama adalah karena sikap serakah yang dimiliki oleh orang tersebut, sifat curang, dan yang ketiga adalah takut miskin. Nah, kalau serakah berarti meskipun cukup dia ingin terus memperkaya diri, dia ingin terus menambah hasil kekayaannya. Sifat curang artinya dia ingin menang sendiri, yang penting apapun caranya, yang penting dia harus mendapatkan sesuatu yang diinginkan dia.
Takut miskin artinya dia takut kekurangan harta sehingga menghalalkan segala cara termasuk korupsi sehingga apa yang ditakutinya terhindar. Selanjutnya dari aspek keluarga. Nah, keluarga ini sangat berpengaruh ya karena membentuk pribadi manusia itu sejak anak-anak. Yang pertama, kurangnya perhatian dari keluarga atau dari orang tua atau dari pengasuhnya. Yang kedua, rusaknya figur orang tua. Dalam hal ini orang tuanya misalkan terlibat kasus korupsi sehingga anaknya ikut meniru orang tuanya. Dan yang ketiga, gagal membentuk karakter anak tersebut. Misalkan kan karena orang tuanya terlalu sibuk atau apa dan lain sebagainya sehingga anak tidak terbentuk karakternya. Yang ketiga yaitu dari sisi sekolah atau pendidikan formal. Yang pertama, kurang mendidik karakter dan moral. Dalam hal ini pendidikan terlalu mengasah hanya wawasan atau pengetahuan siswa saja, sedangkan karakter siswa kurang terdidik. Selanjutnya, kurang mengapresiasi kejujuran. Nah, dalam hal ini contohnya dalam pelaksanaan tugas-tugas, guru atau akademisi dalam hal ini menilai hanya pada hasil akhirnya saja, tidak memperhatikan dari mana ia bisa menjawab atau dari mana mendapatkan jawabannya. Bisa saja itu nyontek atau berbohong, karena nyontek atau berbohong merupakan salah satu bahaya laten dari korupsi. Selanjutnya yang ketiga adalah kurikulum yang harus disesuaikan. Mungkin saja kurikulum yang berlaku pada saat itu memang sudah seharusnya direvisi karena perkembangan zaman yang begitu pesat, sehingga kurikulum tersebut jika terus digunakan maka khawatir tidak sesuai dengan kebutuhan zaman saat itu. Dan yang terakhir adalah dari lingkungan masyarakat dan negara. Nah, yang pertama adalah budaya masyarakat korupsi. Tidak menutup kemungkinan praktik korupsi ini memang sudah sering dilakukan di masyarakat dari mulai hal terkecil hingga hal terbesar. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ingin memperlancar urusan seperti administrasi atau apa di birokrasi, maka supaya cepat selesai, masyarakat ada sebagian masyarakat yang rela mengeluarkan uang atau melakukan gratifikasi, penyuapan dan lain sebagainya untuk mempercepat proses urusannya. Nah, kalau misalkan masyarakat sudah memiliki budaya tersebut, maka dapat dipastikan korupsi di negara tersebut atau di negara Indonesia maka akan terus ada. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, sama seperti tadi, karena sudah membudaya, maka masyarakat sudah mengabaikan, sudah tidak sadar lagi bahwa perilaku-perilaku tersebut tidak baik atau salah atau tidak boleh dilakukan dan melanggar hukum. Dan yang terakhir adalah kurang tegasnya dalam menegakkan aturan. Dalam hal ini aparat pemerintah, aparat penegak hukum yang cenderung lama atau berbelit-belit dalam menangani atau mengatasi kasus korupsi, sehingga pelaku korupsi tidak merasa jera, bahkan praktik korupsi akan dianggap sebagai hal yang biasa saja karena tidak menimbulkan efek jera akibat dari aturan yang ditegakkan tersebut kurang tegas, seperti itu. Nah, setelah tadi melihat diagram fishbone, apa saja penyebab-penyebab praktik korupsi itu banyak dilakukan. Nah, untuk di akademisi kita melaksanakan analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Untuk analisis dari kekuatan, saat ini kurikulum pendidikan di Indonesia tidak hanya melatih aspek pengetahuan saja, melainkan melatih juga aspek sikapnya, karena yang dinilai itu adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Selanjutnya yang kedua yaitu kurikulum yang berlaku saat ini atau kurikulum 2013 menekankan pada pembentukan karakter. Nah, memang kurikulum yang sekarang fokus untuk memperbaiki karakter generasi penerus bangsa. Selanjutnya nomor 3, terdapat undang-undang yang menindak para pelaku korupsi. Nah, di negara kita sebagai negara hukum terdapat undang-undang, terdapat aturan-aturan yang menindak tegas
warga negara yang melakukan korupsi. Selanjutnya, materi dan penanaman sikap anti korupsi disampaikan di sekolah. Jelas dalam hal ini Kementerian Pendidikan menginstruksikan atau mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah harus mendidik sikap anti korupsi kepada siswanya, kepada peserta didiknya, dan bekerja sama juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk kelemahan, kelemahan yang ada di akademisi Indonesia saat ini yaitu kualifikasi guru yang sesuai dengan jabatan sebanyak 61%, 61,17%. Selanjutnya, guru yang sudah tersertifikasi profesi masih di bawah 50%, masih sedikit ya. Nah, ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas pendidikan. Kalau misalkan gurunya sudah sesuai dengan bidangnya, sudah profesional, maka kemungkinan besar proses pendidikan pun akan berlangsung secara optimal. Selanjutnya, masih ada guru yang mendidik karakter dengan kurang optimal. Ya seperti tadi, guru tersebut hanya menilai dan mendidik mengenai wawasan atau pengetahuan siswa saja, tidak dengan karakternya. Yang penting mengerjakan tugas, mengerjakan soal, selesai. Nah, itu yang salah. Selanjutnya, kurang sesuainya kurikulum yang berlaku dengan kebutuhan zaman saat ini. Nah, mungkin saja kurikulum yang berlaku mengapa sekarang terjadi banyak korupsi itu tidak atau kurang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Dan yang terakhir, kurangnya kerjasama antara akademisi dengan masyarakat lingkungan sekitar siswa. Nah, ini perlu adanya chemistry atau sinergi antara akademisi dengan lingkungan sekitar, karena percuma apabila dari segi akademisi itu menggemborkan dan berusaha sekuat tenaga supaya terbentuk generasi penerus yang anti korupsi, sedangkan lingkungan masyarakatnya sendiri malah melestarikan budaya korupsi, maka percuma, tidak akan optimal hasilnya, tidak akan efektif hasilnya. Dari segi peluang, kita lihat peluang yaitu opportunity-nya. Terdapat banyak model-model pendidikan karakter hasil dari penelitian dosen atau ahli. Nah, banyak juga dosen-dosen yang mengembangkan model-model pendidikan karakter. Ini bisa dimanfaatkan sebagai peluang. Dan selanjutnya, akses komunikasi antara guru dan siswa semakin mudah karena pesatnya perkembangan IT. Itu mempermudah dalam monitoring atau dalam penanaman atau pendidikan karakter. Selanjutnya, nomor 3, terdapat banyak metode dan teknis penilaian karakter. Nah, terdapat metode yang dikembangkan pula oleh para peneliti atau oleh para ilmuwan, sehingga ini bisa digunakan oleh akademisi untuk mendidik atau membentuk karakter siswa. Dan yang keempat, terdapat kebijakan pemerintah yang mendukung penanaman sikap anti korupsi di sekolah. Nah, sekarang pun memang banyak terdapat kebijakan dari pemerintah, baik itu dari Kemdikbud atau dari KPK, yang menanamkan pendidikan anti korupsi di sekolah, dari mulai jenjang dasar. Dan yang terakhir yaitu tantangan atau threats, yaitu banyak keterbatasan saat ini karena masih pandemi, sehingga keterbatasan pendidikan itu terjadi, baik itu keterbatasan ruang, keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, dan sebagainya. Selanjutnya, menyebabkan sekolah yang kurang optimal. Nomor 2 yaitu maraknya kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan dan figur lainnya, sehingga memberikan contoh buruk kepada generasi penerus bangsa. Nah, ini menjadi tantangan kita semua di kala para pemerintah atau figur-figur yang kita kenal, kita jadikan idola, masyarakat jadikan idola, melakukan hal korupsi, maka ini menjadi tantangan untuk menyadarkan bahwa kita sebagai masyarakat tidak boleh mencontoh. Dan yang terakhir, maraknya praktik korupsi di lingkungan masyarakat atau di birokrasi dalam setiap pelayanan. Nah, ini yang dikhawatirkan yaitu tantangan yang berat. Kita harus melawan atau mendidik anak supaya mendidik generasi penerus bangsa supaya tidak korupsi, tetapi apabila di lingkungannya praktik korupsi banyak, nah ini tantangannya sangat luar biasa besar. Dari hasil analisis yang kami lakukan, maka timbullah alternatif penyelesaian, yaitu
dengan cara optimalisasi pendidikan karakter, nilai, dan moral siswa sebagai generasi penerus bangsa. Tahapannya seperti apa? Yang pertama, peran pemerintah terutama Kementerian Pendidikan harus dengan cepat tepat mengeluarkan kebijakan seperti pemberlakuan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman saat itu, atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, orang tua dan masyarakat harus ikut andil dalam mendukung program pendidikan dari pemerintah dan akademisi, dalam hal ini yaitu pendidikan karakter. Yang ketiga, akademisi melaksanakan pendidikan secara optimal, terutama dalam pendidikan karakter dan juga mendukung program pemerintah. Yang keempat, akademisi merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada saat itu. Karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pun pasti menyesuaikan dengan kebutuhan zaman pada saat itu. Dan yang kelima, pengusaha harus turut andil membantu para akademisi dalam menyukseskan pendidikan karakter seperti mendukung secara material. Dalam hal ini, usaha mendukung mendanai dalam penelitian-penelitian, mendanai fasilitas-fasilitas atau sarana seperti buku dan yang lain sebagainya, seperti dalam bentuk donasi. Dan yang terakhir yaitu media turut mempublikasikan atau mengiklankan pentingnya nilai dan moral siswa, serta dan yang terakhir ini terpotong mendukung kalau misalkan bahaya laten korupsi itu atau sikap-sikap yang mengarah ke korupsi itu sangat tidak baik, tidak boleh untuk dilakukan. Hasil yang diharapkan dari analisis ini yaitu terciptanya generasi penerus bangsa yang memiliki karakter, etika, nilai, norma, dan moral, serta sikap anti korupsi dalam rangka mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Kita kan sudah mengetahui bahwa di tahun 2045 nanti Indonesia mendapatkan bonus demografi, yaitu lebih banyak usia produktifnya daripada usia kurang produktif atau usia tuanya. Maka dari itu kita harus persiapkan supaya generasi emas bonus demografi itu diisi dengan usia-usia produktif yang memiliki karakter dan berakhlak mulia, tidak terlibat korupsi atau perilaku buruk lainnya. Pihak-pihak yang harus terlibat yaitu pemerintah, masyarakat, akademi, pengusaha, dan media. Jadi 5 elemen itu harus saling sinergi, harus saling mendukung supaya terciptanya harapan dan hasil yang diharapkan dari isu ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari kami mengenai analisis isu kontemporer di isu korupsi dari kelompok 4 Laskar CPNS Kabupaten Garut Angkatan 30 PPSDM Regional Bandung. Terima kasih atas nama pribadi saya Ilham Abdurrahman dan mewakili teman saya yang tadi Saudari Yulisri Akhirani. Mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.